Hai, kali ini gue bakalan review komik terbaru yang terbit di akhir bulan ini ya sobat ya. Komik yang berjudul Azur Lane, Queen's Order. Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bookbites. Ini ada Baby Skiff di sini ya. Di video kali ini kita masih di konten review, tepatnya kita bakalan review komik Jepang ya sobat ya, atau komik manga. Walaupun kalau dibilang komik manga ini tuh asalnya ada hubungannya dengan China gitu loh sobat. Oke, komik ini seperti yang kalian lihat ya. Yang kalian lihat ini tuh komiknya tuh lumayan gede ya. Tapi nggak gede-gede amat sih. Gue langsung tertarik sama covernya yang warnanya biru cerah gitu, kayak biru langit, dan ada beberapa cewek, 3 cewek yang kelihatan sebenarnya imut-imut gitu sobat, kartun gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya sobat ya. Seperti yang tadi gue bilang, komik ini tuh judul aslinya adalah Azur Lane, Queen's Order. Kenapa di sini ada tulisannya Azur Lane, Queen's Order? Jadi komik ini tuh merupakan komik spin-off gitu sobat. Spin-off yang spin-off dari komik Azur Lane. Di sini ada namanya Queen Order gitu ya sobat ya. Komik ini tuh awalnya merupakan adaptasi ya, adaptasi atau diambil dari sebuah game yang dengan judul yang sama berjudul Azur Lane sobat ya. Game yang dibuat di Cina gitu loh sobat. Nah, komik ini sendiri ya bagi gue ini tuh waduh masih kayak bukan perawan sih. Masih kayak awam banget bagi gue kalau untuk baca pertama kali ya. Oke. Dan karena memang tadi di sini ada tulisannya Queen Orders ya, jadi ini bukan subjudul. Jadi di sini nggak ada subjudulnya ya, karena memang Queen Order di sini satu kesatuan sama yang Azur Lane di sini sobat. Komik ini tuh merupakan karyanya Azur Lane Staff ya, kreasinya, kemudian atau Yostar ya sobat ya. Dan untuk artnya itu by Suci gitu sobat. Yang bikin gambarnya itu Suci ya. Komik ini tuh diterbitin sama MNC Komik ya. Walaupun ini tuh bagi gue komiknya agak dikit-dikit dewasa gitu ya, tapi ini maksudnya tetap MNC Komik sobat ya. Oke, ini dia seperti yang kalian lihat. Kalau kalian lihat di bagian cover ini ya, di sini ada tulisannya 1, yang berarti komik ini tuh merupakan komik serial ya sobat ya. Nah, ini dia tampilan depannya. Oke, ini kalau kalian lihat tampilan depannya, di sini ada 3 cewek imut ya, yang di bagian pojok ini tuh kayak kelihatan garis itu dadanya, dan di bagian tengah kayak kelihatan CD-nya gitu ya. Ini jadi memang bener-bener bagi gue, aduh bacanya kayaknya lebih tepat kalau masuk dewasa gitu sobat ya. Kalau untuk tampilan sampingnya seperti ini ya, ada gambar mininya di bagian bawah ya, ada gambar mininya, kemudian ada tulisannya Azur Lane, volume 1 Queen Orders, dan ada outdoornya, dan ada tulisan MNC Komik sobat. Di bagian belakang di sini ada sedikit sinopsisnya ya. Ada sedikit sinopsisnya, kemudian ada gambarnya di bagian sini, dan ada di sini kayak ada detail komiknya. Untuk detail komiknya sendiri ya, di sini komik ini tuh kalau di Indonesia ya, masuknya demografinya masuk komik netral, karena di sini cuma ada tulisannya komik gitu sobat. Tapi kalau untuk di versi Jepangnya sana, komik ini tuh masuk komik shonen ya sobat ya. Kalau untuk ratingnya sendiri di Indonesia ini tuh masuk usia 17+ ya sobat ya. 17+ itu berarti ya bisa dibilang masuk dewasa sih ya sobat ya. Kemudian untuk harganya di Pulau Jawa itu dijual dengan harga Rp45.000 sobat. Kalau kalian beli di all shop itu harganya bisa lebih murah lagi. Buat kalian yang mungkin nanti tertarik mau beli komiknya, gue kasih link di deskripsi ya. Gue udah dapat harga yang sangat-sangat murah di online shop, nanti kalian bisa klik link di situ sobat. Oke. Jadi gue bilang sekali lagi, harga aslinya Rp45.000. Kalian bisa dapatkan harga yang lebih murah di online shop yang tentunya juga all di komiknya. Oke. Untuk covernya sendiri ya, cover ini dari bagian depan, samping, belakang, semuanya pakai cover soft cover ya, soft cover dengan laminasi glossy ya. Jadi semuanya ini glossy semua, nggak ada embossnya, nggak ada UV spotnya. Jadi ini memang jenis cover yang bisa dibilang sederhana gitu sobat ya. Walaupun ini pakai cover yang sederhana, komik ini tuh dicetak dalam format premium ya. Jadi dalam cetakan yang bagus sobat. Yang tentunya ini udah pakai kertas BP atau kertas book paper ya sobat ya.
Nah, kalau kita lihat ukurannya, ini tuh sebenarnya kayak ukuran standar gitu ya sobat ya. Kita langsung coba ukur aja sobat. Untuk ukuran panjangnya 17,3, kemudian untuk lebar ke sampingnya ini tuh 11,5 ya. Dan untuk tebalnya ini tuh nggak begitu tebal sih, cuma 0,9 sobat, 0,9 cm ya, nggak sampai 1 cm sobat. Oke, ini dia komiknya tadi. Oke, seperti biasa sebelum kita bahas di bagian dalamnya, gue bakalan bahas sedikit komik ini tuh masuknya genrenya masuk apa ya sobat ya. Jadi komik ini tuh genrenya masuk genre komedi ya, komedi, kemudian sci-fi, dan juga slice of life. Di bagian depan sini kita langsung buka. Ini dia. Seperti biasa ya, untuk komik ini atau komik Jepang, cara bacanya dari arah kanan ke kiri. Oke, kita langsung buka. Ini bagian depannya ya. Biasanya kalau di bagian depan kayak ada openingnya dikit gitu ya, hampir yang sama dengan cover, tapi ini langsung ke cerita ya sobat ya. Mungkin kalau ini tuh masuk ke halaman warna, ini pasti halaman warna gitu loh sobat. Nah, ini dia. Oke, kita langsung ke halaman detailnya aja dulu ya. Halaman detail. Oke, untuk komik ini Azure Land ini tuh seperti judul aslinya dari Jepang sana, namanya Azure Land Queen's Order volume 1 ya. Ini tuh kayak copyright-nya itu Manju Co Limited dan Yongshi Co Limited. Ini tuh dari China ya sobat ya. Tapi untuk original edisi apa ya, edisi manga atau komiknya ini tuh maksudnya Ijichincha Tokyo. Kita back ke bagian depan ini tadi ya. Nah, ini sebenarnya kalau dicetak dalam halaman warna, ini tuh halaman warna sobat ya. Nah, oke. Di sini kalian bisa lihat kontennya, ini tuh bagi gue lumayan membingungkan banget sobat ya. Kalau kalian lihat sekilas ini ya, ini tuh kontennya ada apa itu? Page 1, page 9, 13, 17 sampai 153 ya di judul New Story. Dan ini tuh ada 1, 2, 3, 4, ada episodenya itu lumayan banyak sobat. Dalam satu komik ini tuh ada 32 episode ya. Mungkin kalian mikirnya 32 episode itu berarti tebel banget dong bang. Enggak juga, karena memang satu episode cuma beberapa lembar gitu aja sobat ya. Ini episode 1 ya. Episode 1 kalian bisa lihat di sini. Oke, episode 1 nanti di sini udah masuk episode 2. Ntar gue cek. Nah, ini udah masuk episode 2. Jadi episode 1 ini cuma 2 lembar, yang berarti cuma 4 halaman aja gitu sobat ya. Ini dia. Oke, untuk jumlah total halamannya ada berapa bang? Oke, jadi ini ada halamannya dikit ya. Makasih banget ya buat MNC, udah ada halaman-halamannya dikit lah. Oke, di bagian belakang kita check it out. Ini ya, ini untuk yang New Story ini tadi tuh berada, kita cek lagi. Yang New Story itu di halaman 153. Jadi ini 153. Oke, berarti ini 154, 155. Berarti total halamannya ada 156 ya sobat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dalamnya. Oke, kalau kalian lihat di sini ya, panel-panelnya ini tuh masih mudah banget ya, masih kotak-kotak seperti ini. Oke, kita lihat lagi di sini, panelnya juga mudah banget, tapi beberapa panelnya glitternya kayak nggak dikasih sekat gitu loh sobat ya. Tapi yang lain ada sih ya. Jadi kalau Bang Dal lihat panelnya ini masih newbie friendly lah, masih mudah untuk dipahami. Glitternya juga jelas banget ya. Kemudian untuk kayak efek suaranya juga ada. Nih ya. Kalau untuk artnya sendiri, komik ini tuh artnya sebenarnya stylenya masuk kartun ya sobat ya. Kayak masuk, sekilas kalau gue lihat artnya tuh kayak komik-komik cewek, padahal ini komik cowok gitu loh sobat. Nah, ini dia. Gambarnya kayak kartun. Tapi walaupun kayak kartun, tapi di sini tuh peralatan-peralatan yang dipakainya, kemudian kostum bajunya itu keren banget. Kenapa bisa dibilang keren banget? Mulai dari ini kostumnya, kemudian pedangnya ya. Pedangnya ini tuh kan keren banget sobat. Nih, kalian bisa lihat. Karena memang ini tuh dari game. Ya, game tentu saja pasti kalau dari permainan game juga peralatan perangnya juga keren-keren gitu loh sobat. Di sini waktu pertama kali gue baca komiknya, gue sebenarnya kayak sedikit bosan gitu sobat. Karena di sini banyak-banyak istilah yang gue nggak begitu paham dan kayak bener-bener bingung ya. Di sini ada tulisannya gini aja ya, nggak usah di sini. Kalian coba gue kasih tahu di bagian belakang. Coba kalian pahami lagi nih. Queen Elizabeth adalah kapal sekretaris di armada yang tergabung dalam aliansi militer Azure Land. Mungkin kalian bakal bilang gini, Queen Elizabeth itu nama orang adalah
sekretaris kapal, mungkin kalian akan bilang begitu ya. Dan kalian mungkin bakalan kayak yang lain, wah ini yang bikin teksnya gimana nih, yang nerjemahin kok salah. Gue pikirnya kayak gitu sobat, tapi ternyata bukan. Jadi memang tulisannya benernya memang kapal sekretaris, bukan sekretaris kapal ya. Jadi di sini tuh setiap karakter yang di sini tuh ada tulisannya nih ya, kapal tempur Royal Navy. Jadi setiap karakter di sini tuh adalah kapal gitu loh sobat. Hah? Kapal gimana maksudnya, Bang? Jadi ini tuh kayak entah kenapa gue sampai sekarang juga masih agak bingung. Ini kalau kita lihat sekilas memang kayak digambarkan manusia, tapi dia itu adalah kapal tempur. Ini kapal tempur Royal Navy ya. Ini kapal tempur Royal Navy. Kemudian nanti ada lagi pengenalan tokohnya. Dan di sini di awal-awal itu kita udah disuguhkan banyak banget karakter yang kayak bikin kita mulai agak, duh ini susah banget ngafalin nama-namanya. Ini juga ada lagi kapal penjelajah berat Royal Navy Suffolk ya. Nanti ada lagi sobat. Bentar ya, gue cariin lagi. Kapal perbaikan Sakura Empire Akashi ya. Di sini nanti ada lagi sobat. Ini kapal penghancur Sakura Empire, kapal penghancur Sakura Empire ya. Mungkin sampai sini kalian bakalan mikir, oh ini berarti semua orang ini tuh kapal. Berarti kalian pikirnya ini nanti bakalan komik action ya, perang-perang gitu. Tapi ini maksudnya bukan komik action ya, tapi seperti yang gue tadi jelasin, genrenya masuk komedi, skifi, kemudian juga masuk slice of life. Jadi walaupun sekilas mulai dari covernya yang identik dengan pedang, kemudian dari beberapa di sini tulisannya kayak kapal tempur, ini tuh malah bukan ke arah action, tapi kayak lebih ke apa ya? Dapat slice of life-nya gitu loh sobat. Jadi setiap panel di sini, awal-awal dari sini tuh semuanya tuh kayak cerita ringan dari kehidupan sehari-hari gitu sobat. Kalau untuk perbandingan antara art sama teksnya ya, perbandingan art sama teksnya ini tuh lebih banyak art, kalau lebih banyak artnya sih, lebih banyak teksnya ya. Jadi buat kalian yang suka dengan komik dengan apa ya, dengan teks banyak, dengan membaca yang santai, membaca yang lama, komik ini tuh cocok banget buat kalian. Tapi untuk kalian yang mungkin lebih suka komik yang menonjolkan artnya daripada tulisan atau narasinya, komik ini tuh mungkin agak nggak cocok buat kalian ya. Karena kalau kalian suka komik dengan art yang banyak, tentunya kalian itu bacanya pastikan masuknya yang genre action, dimana komik itu tuh kalian baca dengan sangat cepat banget dan nggak terlalu banyak drama, nggak terlalu banyak penjelasan. Tapi di sini sebaliknya, di sini penjelasannya banyak banget dan semua yang dijelasin adalah sesuatu yang ringan-ringan gitu. Dan gue baca komik ini tuh lumayan lama banget gitu sobat ya. Kalau untuk pemakaian tonnya ini tuh juga banyak banget. Backgroundnya juga dikasih beberapa ton di sini ya. Pemakaian tonnya, kalau untuk variasi tonnya gimana ya? Nggak terlalu banyak sih sobat untuk variasi tonnya. Jadi masih variasi tonnya masih standar lah. Tapi kalau untuk pemakaian tonnya di setiap panelnya lumayan banyak sobat. Nah, satu lagi yang paling penting di komik ini, walaupun komik ini tadi masuknya genrenya slice of life ya, potongan-potongan kehidupan di sini, tapi bener-bener komik ini tuh ratingnya bener-bener seperti yang ditulis di sini, 17+. Jadi untuk anak-anak atau remaja mungkin nggak begitu cocok sobat, karena di sini ya gue tampilin dikit aja lah ini ya, banyak sesuatu yang lumayan vulgar. Nanti ada lagi, gue cariin lagi ya. Kalau untuk bagian sini sih warnanya mencolok-mencolok sobat. Sayang banget ya kalau ini komiknya jadi kayak nggak banyak pertempuran. Tapi di bagian awal ini tuh memang kayak hampir nggak ada pertempurannya gitu loh sobat. Cuma sedikit aja actionnya ya. Di sini, ini dia ya. Ini dia bagian-bagian artnya. Walaupun artnya itu memang stylenya kartun ya. Tapi kalau untuk komik-komik game biasanya memang artnya warna-warnanya, kostum-kostumnya biasanya oke-oke banget gitu sobat. Seperti yang dari komik Final Fantasy dan lain-lain ya. Ini dia. Oke. Nih kemudian ada lagi. Kemudian nanti ada lagi di bagian belakang sini ya. Kenapa kau nggak pakai bawahan? Ya, ini CD gitu sobat. Oke ya. Overall dari komik ini tuh ceritanya lebih masuknya ke slice of life-nya ya. Slice of life-nya dapat banget. Jadi bener-bener banyak cerita kegiatan-kegiatan atau kehidupan sehari-hari di komik ini gitu sobat. Actionnya dapat dikit lah, jadi kayak perang-perang dikit karena memang ini komik yang diambil dari game. Pastinya ada actionnya tapi dikit gitu loh. Porsinya cuma dikit di komik ini sobat. Kalau untuk artnya, tadi gue bilang artnya stylenya
kayak style komik cewek ya, style komik kartun, tapi oke lah sobat. Kalau untuk dari proporsi tubuh ya, gue nggak bilang ke mukanya, tapi sebenarnya kalau lihat dari mukanya ya, dari tampilan wajahnya, karakternya itu kayak, waduh ini kayak komik unyu-unyu gitu. Tapi kalau lihat sekilas dari seluruh ya, dari kostumnya ini tuh keren banget sobat ya. Dan di sini di volume awal ini tuh kalian nanti bakalan dikasih tahu banyak banget karakter-karakter di sini. Yang mungkin makanya tadi gue bilang di sini kalian harus bacanya harus santai gitu sobat. Karena memang kalau untuk kalian yang suka dengan komik yang langsung to the point, langsung kena masalah, langsung perang, langsung action gitu tuh, komik ini tuh rasanya kalian nggak nanti kalian terlalu over expected gitu loh sobat. Kapal induk Eagle Union Enterprise ya. Jadi ini bagi gue komiknya masih, bagi gue ini adalah komik pertama yang gue rasa gimana ya, pengalaman gitulah sobat. Pengalamannya gini, biasanya kita baca orang itu karakter nama-namanya dia itu seorang manusia, tapi di sini dia adalah seorang kapal gitu. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Azur Lane Queen's Order ya, yang karyanya Azur Lane Staff dan Suci yang diterbitin sama MNC Comics. Semoga sharing ini itu bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik manga. Oke, jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan kalian juga bisa sharing ke teman-teman kalian semua. Dan jika teman-teman merasa channel ini tuh layak banget buat didukung secara material, kalian bisa support Bookbase lewat Saweria ya. Link gue taruh di deskripsi sobat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika ada salah kata, gue mohon maaf banget ya. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye!